Ya, silakan Pak Sudan. Assalamualaikum warahmatullah. Oh ya, oke saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A- Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala karunia dan limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini saya akan menerangkan isi materi yang ada pada RPP saya, yaitu materinya adalah tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Subtemanya adalah tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, di sini untuk subtema kisah Nabi Ayub alaihi salam tentunya membahas tentang kisah beliau, ya. Jadi Nabi Ayub alaihi salam beliau adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim. Beliau juga seorang nabi yang dikaruniai dengan harta yang melimpah, ya, kaya raya, kemudian juga penuh dengan kemakmuran. Nah, akan tetapi dalam hal ini kemudian Allah menguji beliau, ya, menguji sejauh mana uh, kesungguhan beliau, ya, dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujiannya diantaranya yang pertama adalah harta yang beliau miliki, ya, yang melimpah ruah itu kemudian Allah kurangi sedikit demi sedikit sampai habis, ya. Perkebunannya yang luas itu banyak yang gagal panen, kemudian banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi sehingga mengalami kerugian yang besar. Nah, kemudian tidak cukup sampai di situ. Dari perekonomian Nabi Ayub lemah, yang menjadi miskin. Namun tidak cukup sampai di situ, ujian berlanjut, yaitu Allah kemudian mengambil putra-putra Nabi Ayub, ya. Jadi putra-putra Nabi Ayub ini meninggal dunia semua, sehingga di sini tentunya sangat berpengaruh sekali untuk keadaan Nabi Ayub, di mana dia kehilangan harta dan sekarang kehilangan anak-anaknya. Nah, namun dengan semua ujian itu, yang perlu kita garis bawahi adalah beliau tetap istiqomah, beliau tetap sabar dan tabah, tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Nah, kemudian Allah menguji kembali kesungguhan Nabi Ayub, yaitu dengan memberikan penyakit yang sangat menjijikan, yaitu penyakit kulit yang dinamakan dengan penyakit kudis. Nah, penyakit ini mengeluarkan bau yang sangat busuk. Penyakit ini juga tentunya berpengaruh buat kehidupan sosial beliau, sehingga masyarakat pada saat itu mengusirkan beliau, bahkan mengusir beliau beserta istrinya. Nah, dari semua ujian yang cukup berat itu, ternyata Nabi Ayub di sini masih tetap dalam keistiqomahan. Beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini istrinya yang bernama Rahmah mengingatkan kepada beliau agar beliau berdoa kepada Allah, memohon agar diangkat penyakitnya. Akan tetapi Nabi Ayub menjawab bahwa beliau malu meminta kepada Allah, sebab sebetulnya daripada segala musibah yang beliau terima, lebih banyak kenikmatan yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat diberikan kesempatan hidup ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Nah, sampai kemudian di puncak ujian beliau adalah istrinya pun tidak tahan, ya, beliau juga ikut meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, disinilah kemudian semakin parah penyakit Nabi Ayub, sehingga berpengaruh juga terhadap kelancaran ibadahnya. Nah, ketika kelancaran ibadahnya mulai terasa terganggu, beliau berdoa kepada Allah, ya, beliau memohon kalau penyakit dan ujian ini membuat ibadahnya menjadi terganggu, maka angkatlah semua ujian ini agar ibadahnya kepada Allah tidak terganggu. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar
angkat semua ujiannya, semua musibahnya, bukan karena beliau mengeluh, akan tetapi karena beliau ingin beribadah kepada Allah secara lancar gitu. Nah, kemudian setelah itu Allah kemudian angkat penyakitnya, Allah sembuhkan Nabi Ayub sesuai dengan keadaan seperti semula. Nah, di sini Nabi Ayub lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala dan tetap membuktikan kesungguhannya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari materi ini kesimpulannya adalah bahwa yang pertama, Nabi Ayub adalah seorang rasul. Meskipun kedudukan beliau seorang nabi, seorang rasul, akan tetapi beliau tidak mengeluh dalam ujian yang berat. Beliau tetap membuktikan pengabdiannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang bisa diambil dari materi ini adalah dari sifat-sifat keteladanannya, yaitu kesabaran, ya, kesabaran menghadapi berbagai macam ujian yang telah diterima. Yang kedua adalah tawakal, yaitu di mana ketika beliau sudah berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan dunia ini, kemudian beliau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah karena Allah lah sang penentu dari segala sesuatu. Nah, inilah sifat tawakal beliau. Kemudian yang bisa kita teladani berikutnya adalah keistiqomahan. Keistiqomahan beliau dalam menjalankan ibadah dalam berbagai kondisi. Ya, artinya berbagai kondisi yang menimpa beliau, entah beliau kaya raya, entah beliau menjadi miskin, entah beliau sehat, entah beliau sedih, bahagia, dan sakit pun, beliau tetap dalam keistiqomahannya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil sebagai hikmah. Kurang lebih itu adalah materi yang bisa saya jelaskan sesuai dengan RPP saya, yaitu materi kelima semester 1 kelas 4-nya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.